Shalom semuanya, kembali kita dalam pembahasan Taurat bagian ke-47 Parashat Shoftim. Suara ilahi dari tulisan dan pembicaraan Rabbi Yosef Yitzhak. Setiap hari suara ilahi akan keluar dari Gunung Horeb dan berkumandang ke seluruh dunia dan mengumumkan, celakalah bagi makhluk-makhluk karena penghinaannya terhadap Taurat. Avot 6 ayat 2. Suara ilahi ini yang keluar dari Gunung Horeb setiap hari mendesak seseorang untuk menyibukkan diri dengan Taurat. Dan serupa dengan pernyataan ilahi lainnya yang membangkitkan seseorang untuk bertobat. Ya, pada saat ini kita sudah masuk bulan Elul ya. Sehingga cocok atau tepat sekali kita untuk tesufah atau bertobat. Ya, karena setiap pagi, setiap subuh kita harus bangun untuk membaca doa selikhot. Ya, ada midras yang katakan gini, di Zohar katakan gini ya, bahwa apabila kita mendengar tengah malam ayam berkokok, sebenarnya itu sedang membangunkan kita, ya, karena kita harus belajar Taurat. Kenapa? Karena pada saat itu Hashem mengunjungi Gan Eden, ya, untuk memberikan pencahayaan tentang Taurat kepada jiwa-jiwa yang ada di Gan Eden, dan juga nesama kita yang naik ke atas ya pada saat kita setelah selesai kita doa malam. Jadi tepat sekali kalau apabila kita mendengar pada saat tengah malam ayam berkokok ya, dan kita mungkin berpikir begini, ini belum pagi, belum subuh lagi ayam sudah berkokok. Sebenarnya ayam ini sedang membangunkan nesama-nesama yang dipanggil untuk belajar. Ya, baik, kita lanjutkan. Dan meskipun seseorang tidak mendengar pengumuman ilahi ini dengan atau secara fisik, ya, dengan telinganya, namun mereka memiliki efek padanya. Ya, seperti yang dikatakan Nabi Daniel tentang dirinya sendiri. Aku Daniel sendiri yang melihat penglihatan itu, dan orang-orang yang bersamaku tidak melihat penglihatan itu, tetapi ketakutan yang besar menimpa mereka. Daniel 10 ayat 7. Mereka tidak melihat penglihatan, tapi ketakutan itu tembus sampai ke jiwa mereka. Mengapa orang-orang yang bersama Daniel merasa takut jika mereka tidak melihat penglihatan itu? Talmud Megillah 3a menjelaskan bahwa meskipun mereka sendiri tidak melihat, jiwa mereka melihat. Seperti diketahui, seluruh jiwa tidak mengenakan tubuh, hanya pancaran atau refleksi jiwa. Esensi jiwa tetap di atas. Ada perbedaan antara dua tingkat jiwa ini dalam cara mereka mendengar pengumuman ilahi. Seseorang yang hidup di dunia ini sibuk dengan kebutuhan dan keinginan fisiknya, dicegah oleh selera dan nafsu jiwa hewaninya untuk mendengar pengumuman ilahi. Karena jiwa hewan menyembunyikan dan mengubur jiwanya yang saleh. Jiwa di dalam tubuh mengalami kesulitan mendengar pengumuman ilahi ini dan menanggapinya dengan cara yang benar. Tetapi esensi jiwa di atas melihat dan mendengar pengumuman ilahi yang keluar dari Gunung Horeb setiap hari ini dan menanggapinya dengan keseriusan yang tepat. Sebagai hasil dari kebangkitan penuh dari esensi jiwanya, seseorang mengalami pikiran pertobatan dalam refleksi jiwa yang terbungkus dalam tubuhnya. Ya, jadi ada perasaan ya, walaupun dia tidak mendengar, tetapi ada perasaan untuk bertobat yang berkecamuk di dalam dirinya, membangkitkan gairah untuk bertobat. Ya, kenapa? Karena jiwanya tadi yang di atas melihat dan mendengar suara dari Gunung Horeb ini, yaitu pengumuman-pengumuman tadi. Seseorang mungkin mengalami kebangkitan tiba-tiba untuk pertobatan tanpa persiapan sebelumnya, karena kebangkitan berasal dari pengumuman ilahi yang datang setiap hari dari atas Gunung Horeb. Jadi apabila pada saat saudara mendengar pengajaran ini dan nanti kemudian ada perasaan tesufah atau perasaan ingin bertobat, ya, berarti jiwa saudara sedang mendengar pengumuman ilahi dari Gunung Horeb. Toda Rabba, Shalom.